Penyebaran varian Omikron mulai meluas di tanah air. Pemerintah pontang-panting menyiapkan skenario terburuk jika gelombang ketiga varian Omikron melanda Indonesia. Mulai dari persiapan fasilitas kesehatan sampai ruang isolasi dan alat untuk mendeteksi varian Omikron yang berbeda dengan tes PCR biasa. Bagaimana strategi pemerintah ke depan dalam menghalau gelombang ketiga varian Omikron? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore. Dokter Nadia, selamat tahun baru 2022. Sama-sama, selamat sore, Mbak Rifana. Oke, Dok, di tahun baru ini kita dengar banyak kabar yang kurang mengenakan begitu ya tentang varian Omikron. Saya mau tanya sampai hari ini, hari Minggu ini berapa jumlah kasus positif Omikron di tanah air? Ya, kemarin 1 Januari kita sudah sampaikan ada tambahan 68 kasus konfirmasi Omikron. Yang seluruhnya ini adalah kita dapatkan dari sampel pelaku perjalanan luar negeri yang positif, di mana ada 11 WNA tentunya di dalam 68. Jadi ini membuat total kasus konfirmasi yang ada di Indonesia sejumlah 136. Oke. Nah, saat ini kami sedang melakukan koordinasi ya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, mengingat informasi yang kita dapatkan ada satu transmisi lokal, informasinya dikarenakan yang bersangkutan itu tidak pernah melakukan ataupun memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri sebelumnya. Tapi kami sedang menunggu kepastiannya. Tapi yang pasti bahwa yang bersangkutan ini sudah mengalami isolasi saat ini. Oke, artinya satu transmisi lokal ditemukan di Jawa Timur dan 135 lainnya lokasinya di DKI Jakarta atau sudah ada di tempat lain selain DKI dan Jawa Timur, Dokter Nadia? Jadi 136, jadi kalau dengan konfirmasi nanti dengan Dinas Kesehatan Jawa Timur betul-betul benar, maka akan bertambah menjadi 137 kasus ya, Mbak Rifana ya. Artinya dengan kondisi ini kita tahu akan ada 2 kasus transmisi lokal. Yang pertama adalah yang kita temukan di Jakarta kemarin, yang merupakan seseorang yang melakukan perjalanan dari Sumatera Utara, dan kalau nanti yang Dinas Kesehatan ini bisa kita konfirmasi merupakan transmisi lokal juga, berarti ada 1 kasus lagi yang ada di Surabaya tepatnya. Oke. Artinya 2 transmisi lokal ya yang sudah ada di tanah air. Dokter Nadia, dari keseluruhan ini dari 137 gejalanya bagaimana? Ringan atau tidak bergejala rata-rata? Ya, kalau kita melihat 137 ya, kecuali yang 1 kasus tadi ya, karena yang 1 kasus di Jawa Timur tadi harus kita pastikan lebih lanjut lagi ya. Tapi sampai saat ini yang memiliki gejala sedang itu ada hanya sebanyak 11 kasus ya, yang saat ini kita dapatkan. Kemudian ada 29 kasus yang dengan gejala ringan, selebihnya itu adalah tidak bergejala. Jadi secara umum bisa kita katakan bahwa Omikron ini 80% itu tidak bergejala atau bahkan 90%. Oke, 90% pasien yang positif Omikron tidak bergejala begitu ya, dan sisanya ada yang gejalanya sedang ataupun ringan. Meskipun tidak bergejala hampir 90%, tapi ini penyebarannya berkali-kali lipat dibandingkan dengan varian Delta, varian Omikron ini, Dokter Nadia. Bagaimana kemudian proses tracing dan juga testing yang dilakukan Kemenkes untuk menghambat penyebaran varian Omikron? Karena vaksinasi kita belum mencapai angka 100% begitu, Dokter Nadia. Ya, jadi tentunya kalau kita lihat mengapa kemudian jumlah pelaku perjalanan yang kita identifikasi positif itu semakin kesini semakin banyak ya, Rifana, karena memang kita lihat dari sejak diumumkan 26 November sampai saat ini, pertama jumlah negara yang mendeteksi kasus Omikron ini meningkat dari yang tadinya hanya 9, saat ini sudah 115. Kemudian dari kasus yang tadinya di bawah 100, sekarang sudah mencapai 190.000 kasus ya. Dan kita juga melihat saat ini terjadi peningkatan akibat kasus Omikron ini di beberapa negara bagian di India. Jadi alarmnya juga sudah harus merupakan kewaspadaan kita. Tetapi kita ketahui bahwa untuk tetap menjaga
jangan sampai masuknya Omikron ini tidak terkendali, pengetatan di pintu masuk untuk kita lakukan. Oke. Dan ini tentunya sudah ada seperti pelaksanaan karantina selama 14 hari bagi WNI yang kembali dari negara-negara yang sudah mengkonfirmasi ada kasus Omikron ataupun juga negara-negara sekitarnya. Sementara untuk warga negara lain juga harus melakukan karantina selama 10 hari Oke. disertai 3 kali Tes. pemeriksaan yang negatif sebelum Oke. keberangkatan pada saat kedatangan dan di akhir karantina. Dan selanjutnya untuk kasus-kasus positif Omikron itu harus melakukan isolasi secara terpusat ya pada tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah kita tutup. Nah, sementara kalau kita melihat ada 2 kasus yang sifatnya transmisi lokal nanti, ini artinya testing tracing harus kita perkuat. Nah, kami sampaikan mungkin yang terkait dengan kasus transmisi lokal di Jakarta, kita sudah melakukan tracing hampir kepada 1.300 kontak ya, dan sampai saat ini baru 1 yang positif yang ditemukan dan masih dilakukan pemeriksaan genome sequencing-nya. Begitu juga nanti untuk di Jawa Timur, kalau ini betul-betul terbukti adalah kasus transmisi lokal, maka akan dilakukan kontak tracing dengan mekanisme yang sama seperti yang kita lakukan dengan kasus yang di Jakarta. Oke, Dokter Nadia, apakah dengan libur Natal dan juga Tahun Baru ini kenyataan pahit ya, tapi kami harus tanya ke Dokter Nadia, apakah kemudian Kemenkes memprediksi akan ada peningkatan dan juga penyebaran varian Omikron dengan adanya liburan Natal dan juga Tahun Baru? Ya kalau kita melihat jumlah kasus yang kita deteksi ini masih di lokal ya, ini maksudnya jumlahnya kan masih 1 atau 2, jadi masih sebagian kecil dari 137 kasus yang kita temukan. Tapi potensi terjadinya peningkatan kasus ini mungkin dari warga negara Indonesia yang kembali dari melakukan liburan ke luar negeri. Karena kita lihat ada peningkatan dari jumlah orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri di akhir tahun ini. Ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proses karantina dan proses terkait isolasi itu betul-betul dilakukan dan dipatuhi oleh semua pihak. Nah, yang kedua adalah testing tracing harus kita perkuat ya. Kalau kita lihat berbagai upaya seperti penguatan protokol kesehatan, bagaimana kemudian hanya yang warnanya hijau itu boleh masuk ke tempat-tempat publik, ini harus betul-betul ditegakkan untuk menekan laju penularan tadi. Oke, Dokter Nadia, pemeriksaan varian Omikron hanya bisa menggunakan whole genome sequencing dan juga SGTF. Nah, apakah kemudian Kemenkes sudah mengantisipasi stok reagen untuk tes WGS dan SGTF ini di laboratorium yang disiapkan? Apakah memang mencukupi kalau melihat penyebarannya yang berkali-kali lipat ini? Ya, tentunya kalau kita tahu bahwa varian ini kan merupakan surveillance sifatnya Mbak Rifana ya. Jadi memang tidak berarti semua hasil yang COVID-nya positif kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui jenis variannya. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, kecurigaan-kecurigaan tertentu dengan kriteria-kriteria klinis yang mungkin berbeda dari biasanya, ini yang dilakukan. Tetapi untuk kebutuhan surveillance tentunya kita tahu laboratorium untuk genome sequencing yang ada 22 laboratorium ini memiliki reagen dan alat pemeriksaan yang cukup. Selain itu ada 20 atau 30 laboratorium yang memiliki alat ya, tinggal mereka mengganti atau menambahkan ya alat atau reagen lainnya khusus yang bisa melakukan pemeriksaan SGTF ini. Jadi kita punya potensi tersebut dan pemerintah juga berencana akan menyebarkan sekitar 14 lagi alat SGTF terutama pada provinsi-provinsi yang tidak memiliki laboratorium genome sequencing secara langsung. Oke, artinya dari segi alat dan juga laboratorium sudah disiapkan untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron begitu ya Dokter Nadia. Skenario terburuknya untuk ruang isolasi kabarnya sudah disiapkan ruang isolasi sampai ke tingkat desa itu mitigasi yang dilakukan oleh Kemenkes, apakah itu betul Dokter Nadia? Ya, jadi kami perlu tegaskan kembali ya bahwa apapun alat testingnya, artinya dengan pemeriksaan rapid antigen maupun dengan swab PCR, itu masih mampu untuk mendeteksi varian Omikron ini. Jadi yang pertama pintunya adalah kita sangat beruntung bahwa alat deteksi yang ada itu tidak terpengaruh dengan adanya varian Omikron ini. Nah, seperti yang juga pernah disampaikan bahwa kita akan melakukan salah satu skenarionya
PPKM level mikro ya, Oke. artinya isolasi yang pernah kita lakukan seperti yang terjadi di Wisma Atlet itu bisa kita lakukan untuk suatu level yang terkecil ya, Oke. misalnya pada suatu gedung, atau apartemen, ataupun sebuah desa atau RT RW. Nah ini kalau nanti terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan, kalau kita melihat apa yang terjadi di banyak negara, tentunya karena sebagian besar ini tidak bergejala, maka antisipasinya harus memiliki isolasi terpusat. Jadi Oke. balai desa yang kemarin pernah diaktifkan menjadi tempat isolasi terpusat ini sudah mulai diingatkan kembali pada satgas-satgas di daerah untuk kembali mengaktifkan hal ini. Oke. Tetapi yang awal ini tentunya isolasi terpusat yang kemarin sudah kita siapkan ini juga sudah mulai disiapkan kembali karena semua kasus Omikron saat yang kita temukan ini harus mengalami isolasi terpusat. Oke, tampaknya pemerintah sudah punya roadmap yang jelas dalam memitigasi varian Omikron dan semoga gelombang ketiga varian Omikron tidak melanda tanah air dan pemerintah bisa belajar untuk sekali lagi memitigasi dan memetik pelajaran penting dari gelombang kedua varian Delta kemarin sehingga semuanya sudah siap begitu ya dari mulai fasilitas kesehatan, kemudian testing dan juga tracingnya. Terima kasih sekali juru bicara Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu.